恭喜恭喜，新年快乐！恭喜恭喜，新年快乐！ Salam sejahtera buat semua saudara-saudara se-Nusantara yang merayakan Imlek. Semoga kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan menyertai kita semua. Gongyi Shinyan, Gongyi Fachai. 每首歌儿都一样，听了千万遍都不厌，多一遍又何妨？虽然说空气也停了清楚。Terima kasih Tuhan, besarlah Tuhan, besar kasih-Nya. Bagi hidupku, bagi jiwaku, Dia dekat dengan kita yang percaya, yang berseru dan menanti kasih-Nya. Dia baik, Dia penuh Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Mari perlahan saya jemput Bapak Ibu Saudaraku untuk bangkit berdiri bersama. Mari dengan segenap hatimu kita pujikan lagu ini bersama-sama. Di saat kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Dia selalu menyertai setiap kita. Dia, Yesus, ada di pihak kita. Amin. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersama nyatakan. Berjalan bersamamu, ku aman. Berjalan bersamamu, aku yes Lord. Berjalan bersamamu, ada masa depan. Berjalan bersamamu, ku rasakan. Berjalan bersama. Dengan segenap hatimu lebih lagi katakan, yes Lord, kami aman bersamamu Tuhan. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Matamu tertuju pada setiap umat-Mu Yesus. Kami mau nyatakan ada masa depan. Berjalan bersamamu, ku rasakan damai. Mari lebih lagi bersama. Mari kita serukan. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia
Sebab kami tahu selagi kami hidup, takkan bisa kami membalas segala kebaikan yang Tuhan beri di hidup kami. Bahkan Kau yang rela mati di atas kayu salib, pengorbananmu yang mahal, dengan darahmu yang mahal Kau menebus akan hidup kami. Kami tidak sanggup membayarnya Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau mempersembahkan syukur, mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Ini kami dan sisi keluarga kami. Karuniakan hati yang selalu takut akan Tuhan. Karuniakan kepada kami keluarga yang selalu cinta akan Tuhan. Dan berkati kami semua. Curahkan roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Kau, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat perenungan firman Tuhan kita dengan tema utamakan Tuhan. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-9. Ini sebuah kisah tentang bagaimana seorang rasul besar pada masa lalunya, manusia lamanya ketika bertemu Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanggu-manggulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, baca lengkap nanti di rumah, karena biar waktunya kita bisa sama-sama dapatkan pemahaman tentang bagaimanakah utamakan Tuhan di dalam hidup ini. Yang pertama, lewat kehidupan Saulus ini kita belajar bahwa kita bisa utamakan Tuhan apabila kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan ini akan menjadi lemah apabila hanya sebatas garis kekristenan yang karena nenek moyang. Karena papa mama, karena engkong Kristen kita jadi Kristen. Atau karena ikut-ikutan teman kita ke gereja. Atau hari ini kita ikut suatu keadaan kehidupan rohani seperti restoran. Di sana ramai, kita ke sana. Oh, sana pindah ramai, kita pindah lagi. Akhirnya kita pindah-pindah gereja di akhir zaman ini. Suatu fenomena yang kurang bijaksana di dalam kehidupan kekristenan. Tuhan menghendaki kita untuk berjumpa pribadi, mengenal dia, mendengar suaranya, dan mengalami dia setiap hari. Saya ingat pengalaman pribadi hidup saya, Bapak Ibu. Di masa muda saya, suatu malam, di pagi-pagi buta itu, saya bermimpi. Garis kehidupan keluarga saya dari papa, dari mama, itu tidak mungkin ada Yesusnya. Karena rumpunnya adalah rumpun garis yang datang dari Tiongkok, garis keturunan. Bahkan nenek moyang saya dari sebelah papa saya adalah petani lada di gunung, Bapak Ibu. Hidupnya itu di antara perkebunan lada. Jadi jarak dari rumah 1 meter itu lada. Jadi kalau saya pergi ke rumah engkong saya, itu jarak 1 meter di tempat tidur tuh bisa cium aroma perkebunan lada. Dan setiap kali engkong saya ini
panen raya, mengawinkan om-om saya, anak-anaknya itu pesta bisa 7 hari 7 malam. Dan itu di gunung dan perlu jalan jauh sekali. Tidak ada seorang pun yang membawa saya masuk pada pengenalan akan Tuhan. Tapi pagi itu suatu mimpi, saya merasakan saya sedang berjalan di suatu area seperti ini. Seperti gereja ini dari depan kelihatan ibadahnya, pintunya terbuka dan pintu gerbangnya terbuka. Dalam mimpi itu saya melihat seakan-akan ada kumpulan, sepertinya itu gereja. Dan ketika dalam mimpi itu saya masuk ke ruangan, saya melihat seperti Bapak Ibu, kumpulan semua dan pendetanya ada di depan. Saya angkat tangan Bapak Ibu di dalam mimpi itu. Itu kursi-kursi berhamburan di dalam mimpi itu dan orang-orang itu porak-poranda. Pendetanya yang di mimbar berhenti lalu berlari-lari ke arah saya. Dan mereka memegang saya dan saya rontakan, itu terbang di dalam mimpi itu. Jadi saya merasa kayak film. Pertobatan saya itu kayak dongeng, kayak film kalau diceritakan. Kenapa? Angkat tangan orang bisa terbang, kursi bisa terbang. Lalu tiba-tiba pendetanya bersama beberapa orang-orang. Saya tahu itu orang-orang bijaksana dalam mimpi itu. Mereka memegang pundak saya lalu membaringkan saya ke lantai, memegang saya. Lalu pendeta yang di mimbar itu berkata, di jidatnya ada bintang gelap. Maka saya melihat pendeta itu memasukkan tangannya. Itu masuk ke mulut Bapak Ibu di dalam mimpi itu. Tangan itu dimasukkan ke mulut dan saya merasa tangan itu masuk ke dalam perut saya yang paling dalam di dalam mimpi itu. Dan sesuatu di dalam diri saya itu dibetot, ditarik keluar. Seiring dengan tangan ini ditarik keluar. Saya merasakan tubuh saya itu bangun dalam keadaan tidur dan terduduk. Dan ketika saya terjaga terbuka mata, itu rasanya tangan tuh bagian akhir adalah tangan yang lepas dari mulut saya. Bes, sesuatu keluar dan saya terduduk pagi itu. Itu seperti mimpi, tapi itu seperti suatu keadaan yang nyata sekali. Sesuatu di dalam diri saya menjadi sangat ringan sekali. Dan saya merasakan, tiba-tiba saya mendengar suara di dalam batin saya, nurani saya, hati saya yang paling dalam. Itu kali pertama saya bisa mendengar suara hati saya. Ada nyanyian-nyanyian yang saya dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu beriringan dan sangat indah sekali sampai saya pejamkan mata pagi itu. Saya mendengar kata haleluya dengan pujian di dalam sanubari. Suaranya begitu indah sampai saya tutup mata, saya nikmati. Itu cukup lama Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba selepas pujian itu, suara itu keluar begitu lembut, begitu agung. Dia berkata, "Nak, ini aku." Suara ini pernah datang dalam hidup saya, terhilang 20 tahun lamanya. Di masa saya masih kecil, setiap mau makan, saya selalu mendengar suara ini memanggil nama kecil saya. Dan saya selalu lari ke depan rumah di perkampungan di masa kecil saya. Dan saya selalu melihat ke langit, tidak ada siapa-siapa. Mama saya berkata saat itu, sudah, jangan ikuti suara itu, nanti kamu hilang. 20 tahun hidup saya terhilang. Tapi pagi itu, suara itu datang dan berkata, memperkenalkan dirinya, "Nak, ini aku." Suara itulah yang menuntun saya membaca kitab suci mulai pagi itu. Dan saya mencari kitab. Ketemunya kitab yang Gideon. Saya membaca perjanjian baru pagi itu, saya belum dibaptis. Saya mulai ngerti kitab suci dan baca dan terpesona. Dan saya lahap itu seperti sebuah bacaan buku komik. Seperti lagi baca Koping Ho, kok enak bacanya, kok hidup. Suara itu terus bicara sama saya, mengajari saya. Lalu mulai membawa saya masuk ke sebuah pertemuan gereja. Lalu berkata pada saya, berilah dirimu untuk dibaptis. Jadi perjalanan pertobatan saya lihat seperti Saulus
Saulus ini di dalam bahasa aslinya, arti namanya adalah yang didoakan. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang Kristen mendoakan saya. Saya tidak tahu siapa yang sudah menabur doa di dalam hidup saya. Yang saya tahu, saya bertemu dengan Tuhan. Saya jumpa pribadi, mendengar suaranya, dan dia menuntun hidup saya. Separuh usia hidup saya terbuang sia-sia. Oleh karena apa? Oleh karena saya tidak pernah punya juru selamat dalam kehidupan. Tapi hari itu, sejak saya mendengar dan berjumpa pribadi dengan dia, saya memberi hidup saya dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya melihat perbedaannya yang sangat mencolok. Saya bisa melihat kehidupan masa lalu seperti kehidupan Saulus mengejar orang-orang Kristen berbuat jahat. Kok bisa berubah? Saya melihat hidup saya bisa ada suatu perubahan yang signifikan selepas saya jumpa pribadi dengan Yesus. Selepas itu Bapak Ibu saya mulai mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Ada banyak rekan-rekan sekerja saya, hamba-hamba Tuhan sudah tulis buku, sudah saksikan, saya simpan. Karena saya takut menceritakan bagian-bagian ini karena di dalamnya berisi hal-hal yang saya berkata, apakah aku layak melihat? Apakah aku bisa bagikan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh manusia. Saya melihat neraka, saya melihat sorga, saya melihat banyak hal yang dia tunjukkan. Bahkan saya berdoa puasa, sehari makan hanya 1 kali, makan minum cuma 1 kali. Dan bobot tubuh itu 93 kilo, susut sekejap, tinggal 40 kiloan Bapak Ibu. Jadi saya mengalami suatu transformasi selepas berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus itu. Benar-benar melepaskan semua dan memilih mendengar suaranya, hidup dalam firman-Nya, merenungkan firman itu siang dan malam. Dan suatu kesempatan di satu siang, saya sedang berbaring di kursi di rumah mama. Saya sedang berbaring dan dalam keadaan lelah, lagi berpuasa, tiba-tiba kerasa capek, ngantuk dan saya tertidur. Dalam keadaan tertidur itu, suatu suara yang sangat agung berkata pada saya, the high degree. Saya terjaga, tersentak karena suaranya begitu agung. Jelas sekali dia berkata, the high degree. Saya terjaga. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, itu sebuah kalimat bahasa asing. Ketika saya bertemu beberapa hamba Tuhan, penterjemah, mereka berkata, itu Tuhan akan angkat kehormatan, Tuhan akan beri kehormatan dan Tuhan akan ubah hidupmu. Saya melihat semua itu. Saya melihat buah semua itu. Ketika saya berjumpa pribadi, saya berdoa Bapak Ibu akan berjumpa pribadi dan meletakkan hidup ini, mengutamakan Yesus dalam kehidupan. Menjadi pelaku firman, hidup di dalam kasih, mengutamakan kepentingan orang-orang lain, mengutamakan berbuat baik, mengasihi sesama, dan menjagai diri supaya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu kita bisa hidup di muka bumi, menabung ke sorga, dan nanti saat kembali ke sorga tidak ditolak. Kenapa? Karena kita jaga hidup kita. Karena di dalam perjalanan 25 tahun ini, Tuhan menunjukkan kepada saya tempat-tempat dari mulai Pastor Jeremiah Rim punya tempat berbaring di Talaut, Rasul Thomas di India, History Maker Indonesia, hamba-hamba Tuhan kelas dunia, bahkan orang-orang yang hanya saya dapatkan pengenalannya lewat buku-buku. Tuhan tunjukkan kepada saya, hidup di muka bumi ini, kalau tidak mencapai perkenanan Tuhan, sia-sia Bapak Ibu. Punya banyak duit, tidak manfaat kalau tidak hidup bermurah. Punya banyak duit, tidak bermanfaat kalau duit jadi tuan di dalam hidupmu. Punya kemiskinan, lebih nggak bermanfaat. Kenapa? Karena dalam kemiskinan, kita menyandung orang lain. Karena iman kita pakai untuk nyanyinya, ngamennya, kesusahan hidup kita. Jadi, marilah hari ini kita mengelola hidup kita untuk mengutamakan Tuhan. Percayalah, katakan kiri kananmu, percayalah.
Yesus Bapa yang baik. Dia akan pelihara hidupmu. Dia akan sediakan yang kau perlu. Dia akan bimbing jalanmu. Garis keturunanmu akan menggenapi kitab suci. Garis keturunanmu, anak cucu mantumu akan perkasa di muka bumi. Akan menggenapi kitab suci apabila engkau bersungguh-sungguh hidup berpadanan pada ketetapan dan hukum-hukumnya. Saya melihat beberapa history maker, kekayaan mereka triliunan, jemaat mereka jutaan jumlahnya, dan saya diberi kesempatan melihat dan menghantar, pintu sorganya hampir tidak terbuka. Dari situ saya menyatakan pertobatan, saya tidak mau pelayanan mengejar gedung, mengejar jumlah jiwa. Saya dari situ berkomitmen, pelayanan hanya melakukan kehendak Tuhan. Kualitas perkenanan Tuhan menjadi hal utama di dalam pelayanan. Karena saya melihat kesia-siaan. Apa yang dituliskan oleh Salomo itu ya dan amin Bapak Ibu. Ada banyak kesia-siaan, kenapa? Kita memulainya dengan roh, tetapi ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan mengakhirinya dengan kedagingan. Mari kita belajar hari ini memperbaiki Yerusalem hidup kita. Mari hari ini kita mulai mengkoreksi keluarga kita lebih dulu. Kenapa? Karena sorga kita dimulainya di rumah kita. Tidak ada manfaatnya dan sia-sia kalau kita hanya ngurusi orang luar, ngurusi tetangga, ngurusi saudara seiman. Sebelum kita ngurusi keluarga kita lebih dulu. Mulailah dari keluargamu, suamimu, istrimu, anak, mantu, cucu-cucu. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Dengan demikian, pintu sorgamu akan terbuka lebar ketika engkau kembali di tata kasih karunia itu. Tuhan ingatkan untuk kita mengutamakan Yesus dalam kehidupan ini adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mencapai kualitas yang lebih Bapak Ibu, orang yang mencapai lebih bahkan yang dia punya, dia tidak makan, dia rela salurkan. Karena orang yang mencapai perkenanan Tuhan dengan kualitas iman yang lebih akan mengutamakan kasih, mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan kepentingan sesama melebihi dirinya sendiri. Yang mestinya dia makan pun akhirnya dia tidak makan, dia serahkan untuk kepentingan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang di mana kita harus bergaul dengan mereka. Kenapa? Orang-orang seperti inilah yang disebut setiawan Tuhan dalam kehidupan ini. Bergaullah karib dengan mereka karena orang-orang bijak ini akan membuat hidupmu jadi bijak. Sudut pandang cara melihat mereka akan luas dan akan membuat engkau melihat dunia ini teramat luas dibanding dengan apa yang kita lihat begitu sempit, begitu kecilnya. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, kita akan tahu bahwa hidup ini tidak serta-merta bahwa kita kuat dan kebal. Dosa akan selalu mengintip akan hidup kita. Tapi kita harus berkuasa atasnya. Enggak ada orang yang kebal. Ketika kita mengutamakan Tuhan, roh menguasai kita, Tuhan yang atur akan jalan-jalan hidup kita Bapak Ibu. Berapa minggu lagi kita akan masuki pemilihan presiden, masuki pemilihan dewan-dewan perwakilan rakyat. Saya selain seorang pendeta juga seorang Pak RW. Ada banyak hal terbuka. Saya melihat banyak hal terbuka. Ada banyak kesempatan untuk ambil uang. Ada banyak kesempatan untuk terima keuntungan. Tapi saya memilih untuk utamakan Tuhan. Memasyurkan Tuhan lewat yang namanya integritas, kejujuran, dan tidak mengotori profesi. Saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang besar beberapa minggu ini. Saya duduk di antara beberapa orang-orang yang saya berkata, tidak mungkin sebenarnya saya ada. Tapi hari ini Tuhan menempatkan saya bertemu mereka, orang-orang yang dulu pernah jadi wagub. Mereka yang punya profesinya, orang-orang yang punya ormas, yang punya masa ratusan ribu. Saya bertemu dengan mereka, orang-orang yang dari jarak jauh yang hanya kelihatan dari TV. Hari ini saya duduk semeja dengan mereka. Tetapi saya juga melihat kesempatan terbuka. Ada banyak keuntungan bisa diambil. Kesempatan terbuka, ada banyak uang bisa dimasukkan kantong. Saya memilih untuk tetap mengosongkan kantong Bapak Ibu.
Kenapa? Mengutamakan kemuliaan Yesus. Mengutamakan kemuliaan Yesus di atas segala keadaan yang ada. Amin. Dengan demikian kita bisa bersikap netral, transparan. Jadi saksi Yesus di muka bumi ini. Karena itu lihat kiri kananmu, katakan, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa jadi saksi utama di dalam hidupmu jika kamu tidak buta dan tuli rohani. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Saulus punya mata, punya telinga, tapi ternyata jahat. Dalam kekristenan ini, kita ini sering saling menyandung satu dengan yang lain. Kenapa? Ini saya mohon izin Ibu Gembala. Akan sedikit buka-bukaan, mohon izin para diaken, para penatua, akan sedikit transparan di dalam khotbah ini. Kita yang hidup di karismatik, di Pantekosta ini, terkenal berbahasa roh. Betul? Kita di dalam karismatik Pantekosta ini terkenal dengan Holy Cry, tangisan suci. Betul? Berapa banyak kita sering lihat di altar Tuhan orang menangis, tapi hidupnya tidak berubah. Berapa banyak kita lihat di dalam kekristenan ini, orang berbahasa roh begitu indah, begitu keras, begitu kencangnya, tapi hidupnya nggak jadi berkat. Mengapa demikian? Ini seperti Saulus. Dia menggebu-gebu, dia bersemangat, tapi arahnya salah. Dia menggebu-gebu, dia bersemangat, dia mengutamakan bukan Tuhan, tapi yang dia utamakan adalah kepentingan dirinya, organisasi, doktrin, agamawi yang dia pentingi. Kita masih bertobat. Kita masih benar-benar hari ini merubah direction haluan hidup kita. Kita berpikir, oh orang lain gak tahu kok. Kita berpikir, ini memang ya gini gitu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hidup ini dipengaruhi dan mempengaruhi. Hidup ini dilihat dan melihat. Apa yang kamu pikir orang lain tidak lihat, sebenarnya seluruh dunia sedang memandang. Apa yang kamu sembunyikan, seluruh dunia bukan lagi rahasia umum. Karena itulah roh takut akan Tuhan harus mendasari hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan, roh takut akan Tuhan ini harus ada pada diri kita, self control kita. Bagian dari penguasaan diri kita harus mulai dari hidup takut akan Tuhan. Karena nanti cepat lambat, kita akan lepaskan istri, akan lepaskan suami, lepaskan anak, mantu, cucu. Cepat lambat, satu jalan yang disebut jalan yang kecil, pintu yang sempit, sesak. Kita akan lewat itu. Pertanggungjawaban inilah yang akan menuju ke meja tata penghakiman Yesus nanti. Kalau kita tidak memiliki kunci passwordnya hidup takut akan Tuhan, berat Bapak Ibu. Saya ingat bagaimana istri saya yang pertama meninggal dunia. Saya peluk di mobil dengan bawa kasur turun dari lantai 2. Saat saya peluk, saya melihat rohnya dibawa naik. Apakah masuk surga kalau dibawa naik? Belum tentu. Tapi ada satu anak kecil, anak bocah, gadis main musik di rumahnya. Tiba-tiba dia melihat istri saya jalan ke arah surga. Pagi dia lihat, sorenya dia main musik. Sorenya dia lihat lagi satu penglihatan, ada satu meja. Satu meja, ada satu buku. Dan ketika dia datang di bawah roh melihat, buku itu bertuliskan nama istri saya lengkap. Elseria Mangunsong, tanpa jabatan, tanpa titel, cuma sebuah nama. Apakah itu cukup menandakan istri saya masuk surga? Enggak. Karena Tuhan perlu menguatkan saya lewat putri saya yang pertama. Putri saya melihat sebuah penglihatan surgawi dalam mimpinya. Dia melihat mamanya pegangan tangan sama Tuhan Yesus di hamparan rumput hijau. Saya ingin kembali ke sana Bapak Ibu. Karena itu saya belajar untuk menjagai mata dan telinga ini untuk jadi punya hidup
mata tidak buta, telinga ini tidak tuli. Dan ketika Tuhan beri saya kesempatan istri yang kedua, lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena saya sudah biasa hidup sendiri. 12 tahun saya hidup sendiri, tiba-tiba diberi istri. Mami saya tadi cerita, kamu bagaimana Han, istri, mandi bisa sama-sama? Sulit Mi, saya bilang. Kenapa sulit? Istri saya kan kalau mandi rambutnya, kadang-kadang kan kalau ibu-ibu kan tidak mau dibasahi. Kalau kita laki-laki mandinya, boy, ya, kamar mandi itu air semua, biar. Ya. Ada banyak hal yang kita harus belajar. Istri saya tipenya adalah, ini garis keturunan Cungko asli. Ya, masih ada darah garis Raja Liu Bei. Ya, kalau pernah nonton film Three Kingdom ini garis cicitnya sebenarnya. Nasinya nggak banyak, kuenya yang banyak. Ya, kalau makan sama saya itu nasinya dia geser ke saya yang makan. Jadi saya jadi gemuk begini. Efek punya istri kedua. Tapi dia jarak setengah jam kemudian dia udah makan kue lagi. Jadi saya belajar ngimbangi Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan kasih saya mata, telinga untuk kesempatan kedua ini. Untuk lagi terus belajar. Membenahi diri, menyempurnakan diri. Supaya hidup ini tidak jadi sandungan. Supaya hidup ini tetap jadi berkat. Amin. Dan saya sudah pernah saksikan. Saya ini hidup. Saya tidak bisa ketemu muka sama orang di dalam tempat tidur. Kenapa? Karena kalau saya balik muka, kena hembusan nafas, saya langsung bangun, gak bisa tidur lagi. Jadi saya ini adalah hamba Tuhan yang jujur di mimbar ini, tidurnya sama istri itu buang muka. Jujur aja Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau saya ketemu muka, kena hembusan nafasnya, itu saya langsung buka, mendelik Bapak Ibu. Dia bisa tidur nyenyak, saya akan jadi satpam sepanjang malam. Ya. Maka saya dari awal, saya bicara jujur sama istri. Kenapa? Karena mata dan telinga ini harus mendasar ke hati. Saya bilang sama istri saya, nanti kalau sudah nikah, kamu jangan marah lo ya, kalau saya buang muka di tempat tidur. Karena saya nih, kalau kamu hembusi nafas tengah malam, saya jadi satpam. Istri saya ngerti akhirnya, jadi pahamilah Bapak Ibu. Dan saya juga bilang, saya ini juga rumpun keturunannya suka minum air putih. Jadi malam-malam rumah kami itu bebas maling. Kenapa? Ya saya sehari bisa 2-3 kali bangun tengah malam untuk minum, untuk pergi ke toilet kencing. Jadi kalau ada orang coba hipnotis kami, itu nggak akan mempan. Yang ada saya hipnotis dia supaya dia minum air putih. Jadi kita ini mesti belajar terbuka. Saya senang sekali menemukan pemahaman kata daripada Saulus ini. Karena di dalam terjemahan aslinya, setelah Saulus ditransformasi menjadi Paulus, ternyata arti nama Paulus itu adalah rendah hati. Jadi kita ini didoakan ketika kita mengutamakan Tuhan, ternyata buahnya adalah seorang pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati akan transparan, akan jujur, akan terbuka, dan tidak akan tutupi apapun dalam hidup. Kenapa? Dia akan berlaku bijaksana. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat pesan Tuhan Yesus sekaitan supaya hidup tidak buta dan tidak tuli rohani. Markus 8 ayat 15 sampai yang ke-18. Markus 8 ayat 15 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, sama-sama, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, sama-sama, mengapakah kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Kamu mempunyai mata? Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu
Ingat lagi, ini kunci remanya. Punya mata, kenapa enggak lihat? Punya telinga, kenapa enggak mendengar? Mata dan telinga masuk ke hati, kenapa enggak pernah pakai hati ini untuk ingat hal-hal baik? Suami istri pasti akur kalau di dalam hatinya isinya kenangan baik. Anak-anak Tuhan pasti akan hidupnya takut Tuhan apabila hatinya isinya cukup. Hatinya penuh dengan syukur. Ini loh kuncinya ada di hati, dari mata telinga ini mengerucutnya ke hati kita. Saya ketika pelayanan di Surabaya, saya sempat merepotkan kakak saya, ya, Pak Hendrik. Karena ada satu relasinya yang punya hotel. Tapi ketika saya melihat suatu perbincangan, pembicaraan, saya berkata, enggak jadi. Kenapa? Saya lebih mengutamakan hubungan Pak Hendrik dengan pemilik hotel. Kenapa? Uang kecil itu tidak boleh merusak persahabatan. Dan kita tidak boleh kejar uang kecil. Kenapa? Karena Tuhan sanggup. Hubungan kita, hidup kita lebih penting daripada segala uang yang kita hemat-hemat, Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita hidupnya hemat, hemat, hemat. Karena kita diajarkan di sekolah hemat pangkal kaya. Kaya nggak sampai hari ini? Saya tanya Bapak Ibu, hemat pangkal kaya. Kaya nggak? Menuju. Umur berapa nanti kayanya? Udah kakek-kakek engkong-engkong baru kaya, udah nenek-nenek. Begitu mau makan daging, dagingnya digigit, bukan dagingnya putus, giginya nempel di daging. Kita rubah hari ini, transformasi. Hemat pangkal kaya menurut ajaran sekolah, tetapi berhikmat akan membuat kita tetap kaya raya dan menikmati hidup. Karena apa? Karena ini yang Tuhan ingatkan kepada kita bahwa dia Bapa yang baik. Dia sanggup. Matamu harus melihat apa yang Tuhan akan beri dalam hidupmu. Telingamu harus mendengar apa yang Tuhan perkatakan kepadamu. Hatimu harus selalu terang. Karena orang yang hatinya terang akan selalu melihat Tuhan. Dan orang yang selalu melihat Tuhan pasti hidupnya akan penuh dengan karunia menikmati. Saya bagikan sedikit kenikmatan di Kota Pahlawan. Ketika kami ada di Bali, ada keluarga jamu kami di rooftop. Di hotel paling atas makan, Bapak Ibu. Makan. Lagi makan di rooftop yang tinggi itu tengah malam. Kira-kira jam 1 dini hari di pelataran parkir hotel. Saya hamba Tuhan yang berani menyampaikan isi hati Tuhan, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tidak ada kepentingan pribadi di dalam pelayanan, di dalam suara Tuhan. Jadi saya berkata kepada sepasang suami istri ini, suatu hari, Bu, suamimu akan bersama saya pelayanan jadi penjaga parkir rumah Tuhan. Ini pria, proyek hidupnya itu ratusan miliar. Seorang Dr. Johan berani ngomong akan jadi penjaga parkir rumah Tuhan. Ya ketawa, wah ketawa. Berapa banyak anak-anak Tuhan bisa mengalami sukacita seperti ini. Lalu pulang dari Bali, anak saya nomor 2 bilang gini, karena dia food blogger dan sekarang content creator, dia bilang gini, Pak, konon ceritanya ada kepiting enak di kota Surabaya. Tidak adakah orang ngajak papa makan kepiting? Saya tanya, makan kepiting mesti diajak orang. Kenapa nak? Mahal. Anak saya ngerti kantong papanya. Karena itu mengharapkan kemurahan Tuhan. Anak berhikmat. Saya bilang, kamu pengen makan kepiting apa? Tolong jangan dicatat. Karena mahal. Namanya kepiting B, ya. Nanti tanya Bu Angel lengkapnya, karena nggak jadi promosi di sini. Ya. Tiba-tiba ada yang ngomong gini, Pak Johan, Bapak pernah makan kepiting bila? Belum. Kita ke sana. Ya. Saya booking tempatnya. Singkat cerita kami pergilah makan ke sana.
Mata saya ini dari kecil adalah mata yang melihat kepiting. Karena masih kecil saya suka tangkap kepiting. Karena belakang rumah kami rawa-rawa. Zaman papa mama saya rawa-rawa itu isinya buaya. Zaman saya buaya darat lebih banyak, buayanya punah. Ya, kepiting yang banyak. Jadi dari masa kecil saya tukang nangkap kepiting. Jadi waktu saya dengan mata melihat, kepitingnya 1 ekor. Di 1 piring, dikelilingi bawang-bawang. Saya ngelihat. Makan. Ini namanya dijamu makan ya makan. Kepiting sama nggak rasanya kepiting? Sama. Ya. Yang nggak sama adalah ketika bonnya lewat. Jangan ajak Pak Hendrik ke sana Bapak Ibu. Kenapa? Begitu lewat. Lewatnya depan istri saya lagi Bapak Ibu. Lalu si istri dari pria yang ngajak makan ini bilang, Bu Angel, tolong dilihat, sudah semua belum? Begitu istri saya lihat, orang berhikmat tidak pernah lihat dari atas, langsung lihat ke bawah. Ilmunya padi, makin berisi makin merunduk, lihatnya ke bawah, langsung total. Ya. Sekali dilihat totalnya, ini seharga setengah harga motor baru Honda, Bapak Ibu. Ya, hampir 12 juta rupiah. Langsung isi saya berkata, rasanya sudah lengkap semua. Mata kita akan melihat hal-hal yang Tuhan sediakan. Kitab suci berkata, kamu kadang tidak pernah menyemaikan benih. Kamu tidak pernah menabur. Tuhan kadang-kadang mengadakan hal-hal istimewa untuk kamu menuai, menikmati kebaikannya. Amin. Jadi marilah di dalam hidup ini jangan lagi berhemat, tapi berhikmat. Apa yang kamu dengar, itu bukan suatu kebetulan. Dengarlah hal-hal yang membangun, hal-hal yang besar, hal-hal yang di dalamnya ada masa depannya untuk garis keturunanmu, untuk anak cucumu, untuk rumpun keluargamu, bahkan untuk masa tuamu. Dengarlah hal-hal yang di dalamnya ada Tuhan dan kemuliaan. Dan janganlah di dalam hidup ini kita melampaui Tuhan. Karena orang terlalu dekat dan terlalu jauh, enggak baik. Kita harus harmoni dengan Tuhan. Kalau bukan bagian kita, jangan diadakan. Ya. Jangan kamu mencuri hanya untuk kamu menikmati apa yang bukan hakmu. Dan jangan melampaui apa yang bukan bagianmu. Kenapa? Karena masa tuamu akan dipotong dari apa yang kamu curi. Ngerti saudara? Dan janganlah menolak apa yang Tuhan wajibkan. Dan janganlah menolak apa yang Tuhan karuniakan di dalam hidupmu. Karena itu pada bagiannya akhirnya kamu akan merasa, oh enggak laku kayak gini. Jadi orang keras kepala enggak baik juga. Saya ke rumah Pak Hendrik beberapa kali. Saya sama istri datang. Istri saya, Pak kok banyak mobil tua. Ya. Pak Hendrik jiwanya muda tapi hobinya tua. Dimaklumi. Karena papi saya tipe orangnya juga kuno kan. Ingat almarhum yang terhormat Bapak Pendeta Henok Kusuma. Kemana-mana modarnya gitar tua yang kecil, ingat? Lagu terakhir di dalam hidup saya di gereja kami di Jakarta. Jalan Tuhan, cengkreng, cengkreng, cengkreng. Ya. Habis nyanyi beberapa kalimat datang meluk saya lagi. Lalu bernubuat. Kamu, Tuhan nek ngomong. Kamu akan dibawa ke bangsa-bangsa. Keharuman aroma Tuhan di dalam hidupmu akan memancar keluar. Akan duduk di antara raja-raja orang-orang besar. Tuhan akan angkat kamu. Dan itu terus aja bergema dalam hidup saya. Maka saya bisa melihat papi dengan ukulele gitar kecilnya. Pak Hendrik dengan mobil tuanya. Saudara ketawa, tapi kita nggak bisa beli yang mereka punya masalahnya. Ya, istri saya langsung bernubuat, Pak, itu bukan sembarang tua, itu barang tua istimewa. Istri saya ngerti. Kenapa? Karena suka ngopi. Orang yang suka ngopi itu pikirannya lebih luas. Kenapa? Hanya orang yang suka ngopi sebelum diminum iya. Makanya sebelum mengucapkan I love you sama istri sama suami, lebih dulu itu. Ya. Itu selera anak-anak Tuhan yang kelasnya tinggi. Orang yang mengutamakan Tuhan. Pak,
bisa nggak sih kalau saya jalan di jalan masa lalu yang salah? Saya tetap pengen berkat yang sama, tapi saya pengen berkat dalam perkenanan Tuhan. Bisa. Tahun 2024 ini disebut tahun ketaatan yang membawa kelimpahan yang besar. Transformasi. Tuhan bisa mengembalikan seperti Saulus ditransformasi jadi Paulus. Berkatnya sama, orangnya berbeda. Yang tadinya jahat di mata Tuhan, pelayanannya sama, kegerakan semangatnya, orangnya sama, diperlengkapi bahkan jadi orang yang dikenan Tuhan. Tahun ini adalah tahun pemulihan seperti Ayub. Amin. Jadi marilah kita nikmati apapun yang Tuhan buka di dalam hidup. Pulang dari rumah Pak Hendrik belum lama terkejut. Kami dikejutkan lagi Bapak Ibu. Kenapa? Tiba-tiba istri saya bilang, Pak, ada yang kirim. Gara-gara lihat mobil Pak Hendriknya mobil tua. Ada orang kirim juga di rumah kami. Mercy tua Bapak Ibu. Ya, naik mobil gendongan. Tiba-tiba udah nyampai di depan gerbang. Dikatakan, Satpam, Pak RW, mobilnya tidak bisa masuk. Trailernya terlalu besar. Saya cuma bilang turunkan di jalan. Kirim ke rumah. Jadi di rumah saya ada satu mobil ngikuti jejaknya Pak Hendrik. Mobil tua. Ya, nubuatan Papi Henok mulai tergenapi. Ya, yang tua-tua yang berharga mulai datang di dalam hidup saya. Amin. Mami kalau datang ke Jakarta naiknya mobil tua. Ini tuanya, tapi tuanya tua berkualitas. Kenapa? Kalau jalan, satpam nggak mau jaga. Kenapa? Karena biarpun tua, bobotnya kelihatan dari penampilannya. Lampunya bulat. Ya. Dan ketika kita lewat, di luar tuh kelihatan luar biasa. Di dalam hanya kita yang tahu. Karena itu, apa yang Tuhan beri dalam hidupmu, dinikmati Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sudah karuniakan, kembalikan pada Tuhan. Jangan jadikan berhala. Karena semua yang di dalam hidup kita ini harus dikelola untuk dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mami saya punya mantu 2 di sini. Enggak banyak hamba Tuhan yang bisa ngomong, cuma saya yang suka ngomong. Maka saya bilang, apapun yang kalian kerjakan, utamakan Tuhan. Melayani Tuhan, saling melengkapi. Itu baru tandanya orang besar. Ya, untuk keperluan mami di dalam mimpi lah ketika Tuhan bilang sama saya, nak aku utus kali kedua ke Jawa Timur. Mami itu pernah datang di dalam hidup saya lewat mimpi. Dan saya bangun dalam keadaan kasur saya basah air mata. Hari ini saya ada lagi di kota Surabaya untuk menyelesaikan misi Tuhan. Dan ketika kami kemarin pelayanan bulan lalu, ruangannya kami pindahkan, ternyata yang datang melebihi kapasitas ruangan. Jadi orang ibadah sampai di luar pintu. Saya ingin melihat kegerakan itu lagi. Saya ingin melihat kebangkitan Jawa Timur lagi. Saya ingin melihat revival fire muncul dari Jawa Timur lagi. Saya ingin api yang sama ini muncul dari Jombang lagi. Saya ingin ukulele Papi itu terdengar lagi. Aan, Daniel, dua-duanya akan jadi hamba Tuhan. Kalau mau dibimbing secara tepat dan mengutamakan Tuhan, pasti jadi hamba Tuhan besar. Karena gak mungkin Tuhan tinggalkan gereja ini hanya untuk begini-begini aja. Karena Tuhan sedang menunggu kesiapan ipar-ipar ini untuk bersatu hati, untuk mengutamakan Tuhan, masuk kemuliaan Tuhan yang besar. Amin. Saya kehilangan semua selepas istri saya meninggal dunia Bapak Ibu. 200-an jemaat pengerja yang 60-an orang tidur di bawah peti jenazah. Seperti Ayub, Tuhan bubarkan dalam hidup saya. Apakah akan mati hidup seorang dokter Johan? Enggak. Kenapa? Karena kitab suci berkata, selama tunggul Isai masih ada, tunasnya akan bertaruh kembali. Selama tunasnya bertaruh kembali, Tuhan akan memuliakan hidupnya, memuliakan namanya lewat hidup kita. Kenapa? Karena kita menjagai segala kepercayaannya untuk hidup mengutamakan Dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari Papi tadi. Satu Surabaya kenal almarhum Bapak Pendeta Henok Kusuma.
terkenal dengan pujian ukulelenya di mana-mana dan bernubuat menyampaikan isi hati Tuhan. Hari ini saya mengikuti jejak kata Mami, pelayanan misi Papi jatuh ke Kamuhan. Saya keliling-keliling PD, keliling-keliling gereja, dan tahun ini akan juga diundang khusus datang ke Malaysia, Bapak Ibu. Dan saya percaya Jombang ini akan penuh kemuliaan. Gereja Betani FOG Jombang ini akan diisi penuh tempat-tempatnya sampai tidak muat lagi. Amin. Ingat lagunya? Saya rasa Mami harus ke depan. Karena ini lagu Papi, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menentang. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok, Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. mari angkat tangan sama-sama. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Saya ingin undang kedua adik saya, Aan dan Daniel, untuk ke depan. Saya ingin Spirit Roh Kudus yang luar biasa ini masuk di keluarga kami. Kemuliaan ini. Dan saya undang juga dengan penuh hormat Pak Hendrik dengan Pak Sas juga. Generasi pertama. Papi, mari Pak Sas dengan Pak Hendrik. Jalan Tuhan bukan jalanku, Mami di tengah. jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok, Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya,
Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Para pemimpin-pemimpin gereja mengangkat tangan untuk melepaskan berkat. Pak Ibu Gembala akan melepaskan berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya akan tiba. Semua terjadi sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Hari depan kami ada di dalam tangan-Mu. Gereja ini, jemaat-Mu, ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan membenahi, Tuhan memulihkan hati-hati saat ini. Oh, baru itu dengan kasih-Mu, kasih-Mu yang baru, kasih-Mu yang melanda hidup kami, kasih-Mu yang mengisi hidup kami. Mereka menerima warisan iman dari Bapak Gembala. Dalam nama Yesus terjadi SDM di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Biar iman Bapak Gembala terjadi untuk keturunan ilahi dari Allah, terjadi untuk anak-anaknya, anak-anak rohani, anak-anak jasmani, anak cucu kami semuanya mengalami warisan iman yang Bapak Gembala punyai. Kami percaya orang yang setia, jujur, taat, memiliki 1 juta. Kami percaya kesatuan ilahi terjadi, kesatuan roh terjadi, kesatuan jiwa terjadi, kesatuan ilahi ini terjadi, kerukunan terjadi, kesehatian terjadi. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan gereja ini akan terus berkembang tanpa batas. Berkembang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama. Kami semua sehat, sehat secara rohani, sehat secara jasmani. Diberkati melimpah, 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 melimpah. Berkat rohani, berkat jasmani melimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya tahun ini, katakan revival, 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 harvest, harvest, tahun penggenapan janji Tuhan, tahun penggenapan janji Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.